Jungle. Merdeka belajar menurut saya diawali dengan mengetahui kebutuhan peserta didik. Oleh sebab itu, di awal pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnosis awal kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui harapan, hambatan, dan juga karakteristik peserta didik mulai dari minat, gaya belajar, dan kesiapannya. Saya mengawali dengan mengkonsultasikan konsep asesmen kepada kepala sekolah. Setelah konsep asesmen diagnosis awal disetujui, kemudian saya pindahkan konsep tersebut menjadi angket online melalui platform Microsoft Form. Setelah itu, angket online disebarluaskan pada peserta didik untuk diisi secara jujur. Hasil isian angket online peserta didik kemudian saya analisis dan saya kelompokkan berdasarkan minat, gaya belajar, dan kesiapan peserta didik dalam belajar. Hasil analisis ini saya jadikan sebagai dasar dalam pembagian kelompok pada akhirnya dan saya gunakan untuk mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga mampu memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Audio Jungle. Hari ini saya sangat senang. Saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh secara bersamaan. Sungguh, ini tantangan yang luar biasa bagi seorang guru. Saya akan mengajar kelas 12 MIPA 2 pada mata pelajaran biologi dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Konsep PTMT dan PJJ secara bersamaan menuntut guru harus mampu memfasilitasi keduanya. Maka, saat saya mengajar peserta didik PTMT, di saat yang bersamaan saya mengadakan webinar untuk peserta didik PJJ melalui platform Microsoft Teams. Dengan begitu, maka kedua peserta didik, baik yang PTMT maupun yang PJJ, dapat terfasilitasi dengan baik. Seperti biasa, saya mengawali pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, memastikan kesiapan peserta didik untuk belajar, dan memberikan motivasi kehidupan pada peserta didik. Setelah memastikan semua peserta didik, baik yang PWJ maupun PTMT telah siap, selanjutnya saya mengelola kelas untuk berkelompok dengan tetap menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan yang ketat. Dan kemudian saya mulai melaksanakan apersepsi yang kontekstual sesuai dengan apa yang dialami oleh peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan menerapkan model role play, maka peserta didik dalam kelompoknya saya minta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Peserta didik yang mengikuti PJJ tetap menyaksikan presentasi kelompok melalui webinar, dan mereka pun akan mendapatkan giliran untuk presentasi secara online. Itu kita ngapain ini sudah satu ngapain ini sudah ngapain itu ya semuanya ini latihan kasih plus ya jadi Setelah peserta didik melakukan presentasi dan tanya jawab, saya melanjutkan dengan melakukan elaborasi pemahaman untuk menguatkan konsep dan mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat diskusi. lanjut ya, dia mengalami karyokinesis tapi tidak mengalami sitokinesis. Ovarium ya kan, ovarium itu kan bakal. Terus pembuahan yang kedua, kan masih ada satu generasi ini, yang satu generasi.
Sebagai penutup, saya membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran menggunakan aplikasi Jamboard dari Google. Refleksi yang saya lakukan meliputi perasaan peserta didik dan nilai apa yang peserta didik dapatkan selama mengikuti pembelajaran. Tindak lanjut dari proses pembelajaran saya adalah dengan meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antar teman secara jujur melalui form yang telah saya siapkan.